Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, anak-anak yang soleh dan soleha SDN Tomang 03, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, Bapak tanya kepada seluruh anak-anakku sekalian, bagaimana kondisi sekarang? Belajarnya bagaimana, kemarin-kemarin bagaimana nilai-nilai hasil bagi rapotnya. Semoga memuaskan ya anak-anak sekalian. Semoga itu semuanya hasil jeripaya anak-anakku. Jangan pernah yang mungkin nilainya belum memuaskan, jangan pernah putus asa, terus semangat belajarnya. Dan juga bagi anak-anakku yang sudah mendapatkan nilai yang puas, bagi anak-anakku jangan pernah sombong. Jangan pernah merasa dirinya sudah cukup belajarnya. Semuanya berlomba-lomba untuk kebaikan. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah masuk di semester pertama. Di semester pertama ini bagi anak-anakku, Bapak mengucapkan selamat untuk anak-anakku yang sekarang naik kelas. Yang semuanya naik kelas, kita anak-anakku sudah dari kelas 4 ke kelas 5. Tinggal ditingkatkan semangatnya lagi. Karena pelajaran-pelajaran kelas 5 itu sangat sulit, harus juga dengan semangat belajarnya dan juga kurangi mainnya. Anak-anak sekalian, di semester pertama ini di kelas 5, Bapak akan menjelaskan tentang bab pertama, pelajaran pertama, yaitu tentang Bapak bacakan suratnya, kalian menjawab ya. Baik anak-anakku sekalian, di pelajaran pertama ini Bapak akan membacakan surat. Anak-anakku sekalian menjawab apa surat, ini surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wanturi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Allah Sadaqallahul Azim. Ayo anak-anak sekalian, itu surat apa? Ayo Bapak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau anak-anakku sekalian jawab itu surat Atin, itu anak-anakku sekalian benar sekali. Anak-anakku sekalian sudah mengetahui berarti suratnya. Surat itu benar ya, namanya surat Atin. Anak-anakku sekalian, Bapak yakin semuanya 100% udah tahu itu adalah surat Atin. Dan kalian Bapak akan berikan 2 jempol buat kalian semuanya. Baik anak-anak sekalian, sekarang artinya dari surat Atin. Yang pertama, yang artinya demi buah tin dan juga buah zaitun. Dan gunung Sinai dan negeri yang aman ini yaitu kota Mekah. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ia serendah-rendahnya tempat yang rendah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Maka apakah yang menjadikan kamu untuk mendustakan terhadap pembalasan sesudah itu? Sesudah datangnya keterangan dari Rasulullah SAW. Bukanlah Allah itu hakim yang maha adil. Anak-anakku sekalian, itu adalah arti atau terjemahan dari surat Atin. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dari arti itu kita akan menjelaskan anak-anakku sekalian, ditulis pengertian dari surat Atin. Pengertian dari surat Atin. Atin ini di surat
di dalam Al-Quran, yaitu posisinya surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Dan surat At-Tin ini termasuk golongan surat Makkiyah. Maknanya apa? Artinya apa? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah dan memiliki arti yaitu buah tin. Memiliki arti yang artinya buah tin. Baik anak-anak sekalian, ayat pertama kita kaji. Ayat pertama, anak-anakku sekalian tulis. Ayat pertama itu watini wa zaitun. Demi buah tin dan juga buah zaitun. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak bermanfaat untuk menghaluskan fisik, mengancarkan dahak, membersihkan ginjal dan banyak manfaatnya. Jadi buah tin ini dan juga buah zaitun ini banyak manfaatnya anak-anakku sekalian. Makanya kalau di kita ini buah zaitun itu menjadi obat buat kita. Ada minyak zaitun dan sebagainya. Ini menjadi obat buat kesehatan badan kita. Oleh karena itu Allah menjelaskan kepada manusia agar buah tin dan juga buah zaitun ini adalah buah yang banyak khasiatnya, yang banyak manfaatnya, yang banyak bisa mengobati badan kita. Itu yang pertama. Baik anak sekalian, ini slide yang kedua. Wah, ini coba kamu langsung lihat ya. Nih, tuh, lihat slide kedua. Yang artinya Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintaran antara Mesir dan Israel, Arab, dan gunung tertinggi memiliki 2.280 meter. Dan ini juga dikenal dengan Jabal Musa atau gunung ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Ayat yang ketiga yaitu kota yang aman adalah kota Mekah. Allah sudah menjanjikan kepada manusia, Allah sudah memberikan ingatan kepada manusia bahwa kota Mekah adalah kota yang aman. Kota yang begitu sakinah, mawaddah, warahmah. Negara yang begitu aman, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita, orang tua kita, saudara kita ke Mekah, itu doa-doanya itu mustajab. Doa-doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesempatan untuk pergi ke kota Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita berdoa kepada Allah. Terus yang ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam bentuk apapun. Allah memberikan manusia dalam serendah-rendahnya. Jadi bagi siapa? Nah, dijelaskan di ayat kelima. Di ayat kelima ini Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun. Dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Jadi anak-anakku sekalian, bagi manusia yang tidak memiliki keimanan, tidak memiliki keilmuan, dan tidak memiliki amalus soleh, perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik, maka orang ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak-anakku sekalian melihat ada orang hina di pandangan anak-anakku sekalian, itu kemungkinan besarnya itu karena minimnya pengetahuan, kurangnya iman, dan juga kurangnya amalus soleh, perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik. Karena Allah telah rendahkan. Tapi ketika kita mulia di sisi Allah, akan mulia juga di sisi manusia. Karena kita beriman dan juga karena kita memiliki pengetahuan, mau belajar, pendidikannya tinggi, tetapi tidak menghilangkan esensi amalus soleh. Amal-amal yang soleh. Taat kepada guru, taat kepada orang tua, cinta kepada orang tua, baik kepada orang lain. Nah, ini amal soleh. Yang anak-anakku sekalian, ini lagi proses dan harus
diterapkan, harus diamalkan oleh anak-anakku sekalian. Jangan hanya didengar, terus ditulis, tapi tidak diterapkan, tapi harus diterapkan. Karena ini adalah amal. Amal itu perbuatan, perilaku yang harus diterapkan oleh anak-anakku sekalian. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat walafiat. Ayat yang ke-6, yaitu orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh, yang demikian itu akan diselamatkan dari kehinaan dunia dan akhirat. Jadi anak-anakku sekalian harus beriman pada Allah, pada Rasulnya, harus beriman kepada malaikat, harus beriman kepada kitab-kitab Allah, harus beriman dengan hari kiamat, dan harus beriman kepada qada dan qadar yang datangnya dari Allah. Ini kita harus memiliki iman dalam hati kita. Ketika kita disuruh oleh teman kita, ambil duit, kita isengin, teman kita sampai nangis. Kalau kita lakukan, berarti iman kita rendah. Karena kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal itu. Makna beriman itu mempercayai dan harus kita terapkan, kita amalkan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk beribadah, untuk sholat, maka kita harus mengamalkan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk menjauhkan hal-hal yang maksiat, pencurian, berbohong, dan yang lain-lainnya, hal-hal yang nista, hal-hal yang keburukan, itu kita jauhkan jauh-jauh, maka ini kita beriman pada Allah. Begitupun ketika kita beriman kepada Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, bersedekah, tersenyum. Nah, ini harus kita kerjakan. Kenapa? Ketika kita kerjakan, kita melaksanakan, kita beriman kepada Rasulullah. Begitupun sama kitab-kitab Allah. Kita percaya dengan adanya 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini kita percaya bahwa ini adalah kitab-kitab Allah. Anak-anakku sekalian, itu beriman kepada Allah. Dan selanjutnya yaitu amal soleh yang tadi sebelumnya Bapak jelaskan, bahwa kita harus memiliki amal soleh, berakhlak karimah, pada cinta lingkungan, berbuat baik pada sesama, tidak memandang suku, tidak memandang agama, semuanya sama. Kita harus berbuat baik kepada orang lain, tidak berpikir ini orang tuanya siapa. Ini kita harus berbuat baik kepada orang lain. Maka ini akan menjadi amalus soleh, amal yang soleh, sehingga kita bisa menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kalau kita laksanakan di dalam surat At-Tin ayat ke-6, maka kita tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak membuat kita hina di dunia dan di akhirat. Anak-anak sekalian, yang selanjutnya yaitu ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Jadi Allah menjelaskan kepada kita, Allah memberitahu kepada kita bahwa di yaumil akhir, ketika kita selesai dalam kehidupan, itu ada yang namanya hari kiamat. Nah, hari kiamat ini manusia pasti akan merasakan. Yang kuat, yang lemah, yang tampan, yang buruk rupa, yang miskin, yang kaya, yang punya jabatan maupun yang tidak punya jabatan, itu pasti, hal yang pasti akan mendapatkan hari kiamat, akan ditemukan hari kiamat. Dan hari kiamat ini akan dihisap, akan dihitung apa? Amal baik. Akan dihitung apa? Amal buruk kita. Apakah baik amal buruknya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitupun sebaliknya, jika kita amal baiknya yang banyak, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil akhir. Anak-anak sekalian, yang ayat terakhir yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui sebagus-bagusnya pencipta dan mengatur segala urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya.
Anak-anak sekalian, semuanya kenikmatan yang kita dapatkan di muka bumi ini semuanya kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Kita bisa makan daging, itu untuk manusia yang Allah berikan, yang Allah ciptakan untuk kita. Allah menciptakan tumbuhan, kita bisa makan kangkung, kita bisa makan toge, dan tumbuhan-tumbuhan lain. Bahkan kita buah-buahan kita makan dengan berbagai macam warna, rasa, dan sebagainya. Itu semuanya Allah berikan kepada kita untuk kita nikmati. Makanya di dalam surat Ar-Rahman, Allah menjelaskan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Nikmat mana yang kamu dustakan wahai manusia? Karena kenapa? Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, engkau banyak dustanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya banyak dustanya, kita semuanya banyak ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah cuma minta kepada kita untuk taat kepadanya, untuk bertakwa kepadanya, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melanjutkan atau mengikuti ajaran-ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, itulah penjelasan dari surat At-Tin. Dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Anak-anakku sekalian, nanti Bapak akan berikan pertanyaan kepada anak-anakku sekalian. Tadi pengertiannya itu haruskan anak-anakku sekalian tulis, dicatat, dipelajari lagi, diulang kembali, dikulas kembali pelajarannya. Dan Bapak akan memberikan challenge, memberikan tantangan buat anak-anakku sekalian. Siapa yang pada hari ini langsung bisa menghafal dengan cepat suratnya dan juga artinya selang-seling, itu langsung Bapak akan berikan hadiah. Nanti jawabannya atau videonya dikirim di kolom sini nih. Nanti ya, kirim di kolom bawah ini. Nanti akan Bapak share, kalian masukkan namanya. Nanti 5 orang yang tercepat akan diberikan hadiah oleh Bapak semuanya. Hadiahnya nanti kirimin alamatnya, yang paling tercepat akan diberikan hadiah oleh Bapak semuanya. Anak-anakku sekalian, itu bab yang pertama, pelajaran yang pertama. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan anak-anakku sekalian bisa dimengerti. Dan kita lihat di sini ada gambar, ada Bukit Sinai dan juga buah tin dan juga buah zaitun. Kita lihat gambar-gambarnya, nanti anak-anakku sekalian lihat. Ini ada Gunung Sinai seperti apa, ramai, dan juga buah tin dan juga buah zaitun. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga dimengerti. Nanti kalau ada yang bertanya tentang pengertiannya, itu bisa diulang kembali videonya. Didengar kembali makna dari surat At-Tin ini. Anak-anakku sekalian, itulah pengertian dari surat At-Tin. Semoga anak-anakku sekalian bisa dipahami dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf, nanti kita akan dipertemukan kembali oleh pertemuan yang kedua. Nanti setelah ini Bapak sudah menjelaskan, anak-anakku sekalian nanti Bapak akan memberikan soal kepada anak-anakku sekalian, dan anak-anakku sekalian langsung menjawab soalnya. Itu menjadi suatu nilai, dan tugas selanjutnya setelah itu nanti akan Bapak berikan, yaitu menulis surat At-Tin, menulis surat At-Tin dan juga artinya dengan tulisan khot, dengan tulisan kaligrafi yang indah. Ditulis di buku gambar, lalu dikirimkan nanti linknya yang di bawah ini, nanti Bapak kirimkan linknya itu di bawah ini. Terima kasih, mohon maaf, teruslah semangat belajar. Mohon maaf dari Bapak, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, terhindar dari COVID, dari corona, penyakit corona, wabah corona. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.